Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Pemirsa, satu lagi bayi harimau benggala yang kemarin sempat bertahan akibat infeksi virus yang tertular dari sang induk. Kemarin mati menyusul saudara kembarnya di Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Pusat oleh-oleh di Semarang, Jawa Tengah, padat oleh para pembeli yang mayoritas adalah pemudik yang akan kembali dan membawa buah tangan untuk keluarga. Bandeng Juwana dan Wingko menjadi oleh-oleh favorit para pembeli. Jelang laga FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis pada malam ini, seluruh pemain timnas Indonesia dipastikan siap. Sebanyak 23 pemain telah mengikuti latihan terakhir yang digelar di Stadion Madia Senayan pada Kamis sore. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali program Newsline dapat kembali menyapa Anda. Kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Dan saya Jessica Wulandari. Pemirsa, tentunya selain 3 berita utama tadi, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan langsung saja kita awali Newsline dengan Spotlight berikut ini. Pemirsa, di rute PT ASDP Indonesia Ferry memperkirakan arus pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa hingga tanggal 29 Maret mendatang. Hal ini disebabkan masih ada sebanyak 51% penumpang yang belum melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak, Banten. Jadi Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Heru Widodo menerangkan hingga tanggal 26 Maret sudah ada sebanyak 45.428 orang yang menyeberang ke Pulau Jawa. Lalu untuk total kendaraan sudah ada sebanyak 10.099 unit. Selain itu, Heru Widodo juga menjabarkan total akumulasi penumpang dari H+1 Lebaran hingga H+4 yang kembali ke Pulau Jawa sudah sebanyak 444.233 orang. Atau sudah sebanyak 49% penumpang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Lalu untuk penumpang yang saat ini belum kembali ke Pulau Jawa masih ada 455.000 orang atau sebanyak 51%. Sedangkan untuk kendaraan yang belum kembali ke Pulau Jawa sebanyak 122.000 unit. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Heru Widodo menegaskan, dari sisa pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa diperkirakan akan melakukan perjalanan pada malam ini sampai tanggal 29 Maret mendatang. Dan pemirsa, kita akan beralih ke spotlight yang kedua. Ada kabar duka juga datang dari Kebun Binatang Bandung, di mana satu lagi bayi harimau benggala yang kemarin bertahan akibat infeksi virus yang tertular dari sang induk kemarin mati menyusul saudara kembarnya. Jadi pemirsa, kematian 2 anak harimau yang diberi nama Huru dan Hara hasil penangkaran di Kebun Binatang Bandung menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan langsung mendatangi Kebun Binatang Bandung usai mendapati kabar bahwa anak harimau terakhir juga mati akibat virus tersebut. Farhan juga menegaskan pemerintah kota segera mengambil langkah cepat baik secara preventif maupun kuratif untuk mencegah kasus serupa terulang. Pemkot Bandung juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Koordinasi diperkuat bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Langkah strategis lain yang disiapkan adalah penunjukan lembaga konservasi berbadan hukum sebagai mitra resmi pemerintah dalam pengelolaan Kebun Binatang Bandung. Fakta bahwa kematian akibat infeksi virus ini juga sekaligus mengonfirmasi anggapan bahwa bayi-bayi harimau ini bukan mati karena dampak dari penataan ulang yang sedang dilakukan di Kebun Binatang Bandung. Jadi perkembangan terakhir di Kebun Binatang Bandung memang ada sebuah berita yang sangat memprihatinkan. Saya secara pribadi juga sangat sedih mengetahui bahwa 2 ekor anak harimau yang berusia 8 bulan
di Kota Bandung ini kedua-duanya mengalami kematian dan penyebabnya memang adalah hasil pemeriksaan dari para ahli. Keduanya mengalami infeksi positif panleukopenia, ya. Artinya bahwa memang virus yang menyerang di seminggu terakhir ini mengalami keganasan yang luar biasa, langsung akut, sehingga penanganannya memang tidak sempat mencegah terjadinya kematian. Tentu saja ini menjadi pelajaran yang sangat penting untuk kita, bahwa walaupun beberapa ahli menganggap bahwa panleukopenia ini adalah salah satu virus yang memang banyak menjangkiti, tetapi ketika menjangkiti kucing besar usia muda ini bisa tingkat fatalitasnya bisa sangat tinggi. Oke, kita sekarang beralih ke spotlight ketiga, pemirsa. Ini terkait dengan ASN, karena di Kemensos nih ditemukan lebih dari 2.700 pegawai tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran. Yuk kita simak pernyataan dari Menteri Kemensos berikut ini. Bahkan ada dari 2.700 lebih itu, ada 2 tahun sudah yang katakanlah disebut mangkir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi saya ulangi, 2.708 pegawai tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada. Jadi pemirsa, itu tadi cuplikan pidato yang disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada saat menggelar apel pembinaan pegawai di Kementerian Sosial yang dipimpin langsung oleh Gus Ipul pada Kamis kemarin. Pemirsa, dalam apel tersebut Gus Ipul menekankan pentingnya disiplin ASN setelah ditemukan lebih dari 2.700 pegawai tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran. Gus Ipul menjelaskan jumlah ASN Kementerian Sosial mencapai lebih dari 46.000 orang dengan sistem kerja yang beragam, mulai dari kerja di kantor hingga skema fleksibel. Namun pada hari pertama masuk kerja pasca Lebaran, sebanyak 2.708 pegawai dilaporkan tidak hadir tanpa keterangan. Sebagian besar dari mereka merupakan pegawai dengan pola kerja fleksibel, termasuk pendamping sosial yang telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Banyak di antara ASN Kementerian Sosial yang masih abai, masih lalai, dan bahkan ada yang bisa dikatakan mangkir, tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, untuk itu kita akan berikan sanksi sesuai dengan kesalahan masing-masing. Bagi yang pelanggarannya berat, ada beberapa di antaranya ya yang akan kita proses. Dan 1 diantaranya kita berhentikan per hari ini. Dan pemirsa, usai jeda kita akan melihat bagaimana situasi terkini arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni. Newsline akan hadirkan saat lagi untuk Anda. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan terjadi pada tanggal 28 dan 29 Maret. Terdapat 2 skema untuk mengurangi kepadatan pada puncak arus balik, yakni skema single ticketing dan skema delaying system atau buffer zone. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, Pelabuhan Bakauheni Lampung pada Jumat pagi terpantau masih dalam keadaan sepi dari penumpang. Terlihat dari kantong parkir yang tidak penuh oleh kendaraan dan sepinya terminal kedatangan bus Pelabuhan Eksekutif Bakauheni. Pihak PT ASDP Indonesia Ferry memperkirakan akan terjadi puncak arus balik pada tanggal 28 dan 29 Maret.
Berbagai skema telah dipersiapkan untuk mencegah kepadatan di pelabuhan. Skema pertama, sistem single ticketing. Melalui skema itu penumpang tidak dapat memilih kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Serta dengan adanya skema single ticketing, ASDP menghapus jenis tiket ekspres atau eksekutif dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak. Skema kedua yakni delaying system atau buffer zone. Skema delaying system itu adalah skema pencegatan kendaraan roda 4 di rest area tol Bakauheni kilometer 49 hingga kilometer 20. Melalui skema itu, kendaraan penumpang kapal akan diberikan tanda berupa stiker. Terdapat 2 jenis stiker. Stiker berwarna hijau untuk kendaraan yang sudah memiliki tiket penyeberangan ke Pelabuhan Merak, sedangkan stiker berwarna merah digunakan untuk kendaraan yang tidak akan melakukan penyeberangan. Pemirsa, puncak arus balik gelombang kedua di Pelabuhan Bakauheni, Lampung diprediksi akan terjadi esok hari. Walau demikian, saat ini ada pemudik yang memilih untuk menyeberang hari ini ke Pulau Jawa. Dan untuk informasi selengkapnya sudah terhubung bersama jurnalis Metro TV Heinri Tera dan juru kamera Adi Joy. Tera, bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung? Selamat siang Jessica, Gemma dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung sudah terpantau cukup ramai pulang menuju Pulau Jawa seperti itu, dan dapat dilihat kami akan tunjukkan secara real time visual saat ini. Ini merupakan kantong parkir yang ada di dermaga 7 yang bisa dilihat bahwa saat ini sedang ada aktivitas dari kendaraan roda 4 yang hendak mengantri untuk masuk ke dalam kapal KMP Legundi yang baru sekitar 30 kantong parkir ini. Ada 8 baris, ini semuanya diisi semua oleh mobil-mobil dari para pemudik yang hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa, dan bisa dilihat saat ini hanya sisa 1 baris terakhir yang hendak melakukan aktivitas untuk bisa masuk ke dalam kapal KMP Legundi. Dan ini di sebelahnya itu merupakan kantong parkir dari dermaga. Dan jika kita melihat bahwa saat ini di dermaga 1 juga ada aktivitas dari kapal Ataya yang barusan bisa memasuki kendaraan-kendaraan umum seperti bus dan juga kendaraan pribadi lainnya seperti kendaraan roda 4 seperti itu. Dan bisa lihat bahwa saat ini memang kondisinya sangat fleksibel ya. Apabila dermaga 1 sudah ada kapal yang merapat, maka para mobil yang ada di kantong parkir ini juga diarahkan. Dan juga apabila di dermaga 7 sudah selesai melakukan bongkar muat, maka para mobil yang ada di dermaga 1 maupun juga dermaga 7 ini dapat bisa masuk ke kapal yang ada di dermaga 7, sehingga untuk situasi dan juga arus di Pelabuhan Bakauheni saat ini itu sangat fleksibel, mengingat untuk memperlancar dan juga agar para pemudik ini tidak menunggu berdasarkan data yang telah kami terima dari Posko Angkutan Lebaran tahun 2006 cabang Bakauheni. Saat ini sudah ada sebanyak 19.000 lebih penumpang, baik penumpang pejalan kaki maupun juga penumpang yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 maupun juga kendaraan umum seperti bus itu sudah ada sebanyak 19.000, dan juga angka ini mengalami penurunan sebanyak 58%. Lalu jumlah kendaraan dari berbagai semua golongan saat ini sudah ada sebanyak 3.000 lebih kendaraan yang melakukan penyeberangan Pulau Sumatera. Angka ini juga menunjukkan tren yang cukup turun sebanyak 64% pada periode yang sama di tahun 2025. Jika kami akumulasikan secara keseluruhan dari H+1 hingga ini, ada sebanyak 44 dalam kendaraan untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dan untuk jumlah kendaraan secara keseluruhan ada sebanyak 118.000 kendaraan yang hingga saat ini sudah melakukan penyeberangan. Berdasarkan akan memprediksi kurang lebih ada sekitar 51% lagi penumpang yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni ini. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima, pihak SDP memprediksi bahwa puncak gelombang arus balik kedua terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026 nanti, atau tepatnya besok. Seperti, dan untuk mencegah beberapa kepadatan dan juga mencegah kemacetan di ruas arteri maupun di jalan tol, pihak SDP ini sudah memperlakukan sistem self ticketing, di mana sistem tiketing ini memudahkan para pemudik
untuk hanya membeli tiket dengan harga reguler atau menghapus tiket eksekutif maupun tiket ekspres seperti itu, sehingga para pemudik ini hanya dapat membeli satu tiket dan mereka tidak dapat lagi untuk memilih kapal mana maupun juga dermaga mana yang mereka pilih untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa dari Pelabuhan Bakauheni ini. Dan juga untuk skema yang kedua juga diterapkan adanya skema delaying system atau buffer zone, di mana sistem ini yakni mencegat dulu para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 di jalan tol, tepatnya di rest area kilometer 49 dan juga kilometer 20 untuk diberikan tanda, dan tandanya ini berupa stiker. Ada 2 jenis stiker yang digunakan, yakni berwarna hijau sebagai penanda bahwa para pemudik ini sudah membeli tiket dan akan siap menyeberang ketika sampai di pelabuhan. Dan juga untuk stiker ini pada para pemudik yang tidak memiliki tiket atau para pemudik yang tidak akan melakukan penyeberangan ke Jawa. Dan selain itu juga beberapa hal yang dilakukan SDP, yakni hingga saat ini pihak SDP tidak lagi menjual tiket secara offline atau menjual tiket di loket-loket yang ada di pelabuhan. Ini berguna untuk mencegah adanya antrian maupun juga kepadatan di Pelabuhan Bakauheni saat ini. Dan juga berdasarkan informasi kami hingga saat ini terpantau cuaca di Pelabuhan Bakauheni cukup baik, yakni cerah berawan sehingga tidak membuat adanya gangguan perjalanan dari kapal-kapal yang akan mengantar para pemudik ini untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak yang ada di Banten. Dan kami juga menghimbau kepada para pemirsa nanti yang akan melakukan penyeberangan pada hari ini maupun di tanggal 28 hingga 29 agar segera membeli tiket di aplikasi Ferizi maupun juga di situs resmi ferizi.com, mengingat saat ini pihak SDP hanya memberlakukan atau hanya menerima para pemudik yang sudah memiliki tiket di Pelabuhan Bakauheni. Jadi para pemudik yang belum dapat membeli tiket akan sementara dikeluarkan dulu dari sekitar pelabuhan supaya tidak menumpuk kendaraan-kendaraan yang ada di pelabuhan. Dan juga kami menghimbau bagi Anda sudah membeli tiket, harap selalu menyediakan identitas Anda, karena sebelum Anda masuk ke Pelabuhan Bakauheni ini maka Anda harus melewati pengecekan tiket antara tiket yang Anda beli dan juga identitas Anda apakah sudah sesuai atau belum. Ini gunanya untuk memverifikasi data supaya tidak ada kesalahan data baik dari penumpang maupun juga tiket yang telah dibeli. Untuk sementara demikian Jessica dan juga Gemma, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda Henry Tera dari Bakauheni Lampung. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sejumlah rest area di Tol Trans Jawa menjadi penyebab kepadatan yang cukup panjang karena banyak kendaraan yang mengantri masuk ke rest area. Untuk mengurai kepadatan, PT Jasa Marga menerapkan sistem buka tutup. Titik kepadatan jalur Tol Trans Jawa terjadi di sekitar di ruas mendekati rest area di kilometer 229, 208, dan 164. Guna mencegah kepadatan kendaraan, masyarakat diimbau untuk menggunakan rest area sebelumnya, seperti di kilometer 360, 380, atau setelahnya di kilometer 130. Sementara di rest area 62B dan 52B dinyatakan opsional untuk diberlakukan buka tutup. Inilah kemudian dengan parameter yang sudah ditentukan, maka kami menghimbau kepada masyarakat juga mempersiapkan, karena sebelum 229 juga ada 360, 380, atau setelahnya di 130 bisa digunakan. Dan dalam kesempatan nanti, rest area 62B maupun 52B pasti akan kami nyatakan opsional untuk dibuka tutup. Karena kepadatan sampai dengan tadi pagi di kilometer 66 sudah mencapai sejumlah akumulasi 1 juta kendaraan atau 45% dari seluruh pergerakan kendaraan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung kualitas internet di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan layanan digital saat arus mudik dan arus balik Lebaran di kawasan strategis pariwisata berjalan dengan optimal. Dalam kunjungannya, Mutia berdialog dengan pengelola bandara serta penyedia layanan telekomunikasi yang mendampinginya untuk mendapatkan gambaran langsung terkait kendala di lapangan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kekuatan sinyal di ruang tunggu, area kedatangan, serta akses Wi-Fi gratis bagi penumpang.
Menurut Mutia, selama dibukanya posko Ramadan dan Idul Fitri pada 13 hingga 30 Maret 2026, kecepatan internet secara nasional cukup baik dengan kecepatan unduh rata-rata 95 Mbps dan kecepatan unggah rata-rata 42 Mbps. Peningkatan kualitas dan kecepatan internet menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama di Bali sebagai destinasi wisata internasional dengan kecepatan internet 105 Mbps. Untuk menjamin kualitas jaringan selama arus mudik dan arus balik lebaran, Kemenkom DG bersama dengan operator seluler mendirikan 500 posko di seluruh Indonesia. Secara umum nasional tidak hanya di Bali untuk frekuensi cukup baik dengan rata-rata kecepatan unduh 95 Mbps dan kecepatan unggah 42 Mbps. Jadi artinya cukup terjaga dan khusus untuk Bali itu kurang lebih rata-ratanya 105 Mbps, jadi di atas rata-rata nasional, dan khusus untuk Bandara Ngurah Rai ini tadi kecepatannya di atas 200 Mbps bahkan sampai 250. Jadi teman operator, terima kasih sudah bekerja untuk menjaga konektivitas yang baik, dan yang kami kawal juga tidak hanya untuk operator seluler saja, tapi juga frekuensi yang aman untuk penerbangan. Jadi tadi dilaporkan bahwa interferensi frekuensi tidak banyak, hanya gangguan di bawah 30 detik, yang artinya tidak membahayakan penerbangan, jadi insya Allah penerbangan aman. Pemirsa, masa libur Lebaran sudah akan segera usai dan jalanan Jakarta mulai kembali dipenuhi aktivitas seperti sedia kala. Ruas jalan di ibu kota pun mulai kembali dipadati dengan kendaraan, khususnya bagi mereka yang sudah kembali masuk kerja. Seperti di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, tampak sudah mulai ramai dengan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Keramaian lalu lintas mulai terlihat sejak pagi tadi, terutama di jam-jam sibuk berangkat kerja. Kendati ramai, jalan dan Daan Mogot masih terlihat cukup lengang dan ramai lancar pada Jumat pagi. Kondisi ini disebabkan sebagian aktivitas perkantoran dan masuk sekolah baru akan dimulai pada Senin 30 Maret mendatang. Tanggal 25. Ya, 25, berarti ini udah mulai macet lagi belum jalan Daan Mogot, Pak? Kalau untuk sekarang masih lancar sih, Pak. Masih lancar. Masih ramai lancar ya? Iya, belum betul. terlalu macet ya? Belum terlalu. Kemungkinan hari Senin udah padat lagi, Pak. Udah mulai kerja masuk tanggal berapa, Pak? Sebenarnya tanggal 25 udah masuk. Udah masuk. Ya, ini baru masuk lagi. Udah mulai macet lagi belum, Pak, ini, Pak, Daan Mogot, Pak? Belum sih, masih lancar. Lancar ya? Iya. Ini mau kemana? Mau kerja? Kerja di Sumur Bor. Pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda dengan informasi harga minyak mentah dunia turun setelah Presiden Donald Trump kembali menunda batas waktu untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas energi Iran. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Business. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan ke sejumlah SPBU di Sragen, Jawa Tengah. Dalam kunjungan ini, Bahlil memastikan pasokan BBM tetap aman. Kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dilakukan di beberapa titik SPBU di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Salah satunya di SPBU Rest Area Tol Kilometer 519B. Dalam kunjungan tersebut, Bahlil tidak hanya meninjau langsung kesiapan distribusi BBM, namun juga melakukan dialog dengan petugas SPBU dan masyarakat untuk mengetahui kondisi di lapangan. Dari hasil pemantauannya, Bahlil menyatakan pasokan BBM di sejumlah SPBU dalam kondisi aman dan terkendali. Dalam kesempatan ini, Bahlil juga menegaskan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman. Pemerintah terus melakukan pengawasan agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM. Kalau di sini oke, saya lihat bagus ya. Kalau di sini antriannya pun tidak panjang. Yang kedua, semua stok BBM terkendali, baik subsidi maupun non subsidi, baik
solar maupun bensin. Dan tadi saya naik ke bis juga, mereka nggak tunggu lama, semuanya baik. Para pemudik nyaman Pak ya? Tadi saya samparin pemudik-pemudik bis, alhamdulillah oke. Dan mereka nyaman kok. Ya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman meski Indonesia dihadapkan pada ancaman fenomena iklim ekstrim El Nino pada tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka pertemuan saudagar Bugis Makassar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menteri Pertanian menyebutkan cadangan pangan nasional saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 10 bulan ke depan. Stok tersebut tersebar di berbagai titik, mulai dari gudang penyimpanan lapangan hingga persediaan di Perum Bulog dan sektor lainnya. Meski El Nino diperkirakan menyebabkan kekeringan selama 6 bulan, pemerintah optimistis ketersediaan pangan tetap terjaga. Bahkan tanpa memperhitungkan hasil panen ke depan, cadangan dinilai masih aman hingga akhir tahun. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, produksi pangan nasional mampu mencapai rata-rata 2 juta ton per bulan. Saat ini stok nasional mencapai 4,2 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 5 juta ton dalam waktu dekat. Artinya apa? Kalau cukup 10 bulan ke depan, itu sekarang ini bulan 3 selesai, berarti 9 bulan sampai Desember cukup. Itu belum dihitung yang akan dipanen. Dipanen 9 bulan ke depan, katakanlah 7 bulan ke depan, 7 kali 2 juta saja minimal. Di saat El Nino terjadi 2023-2024, itu minimal produksi itu 2 juta per bulan. Artinya totalnya ada 14 juta. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi APBN tetap kuat meski pemerintah menahan kenaikan harga BBM di tengah tren kenaikan di negara-negara tetangga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan hingga saat ini APBN masih mampu meredam dampak gejolak harga minyak mentah dunia. Menurutnya, kebijakan menahan harga BBM tidak akan membahayakan kondisi keuangan negara. Peran APBN sebagai shock absorber menjadi kunci dalam menjaga stabilitas, terutama saat harga minyak mentah global mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut juga berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi serta meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Purbaya menegaskan berbagai tekanan global seperti fluktuasi harga komoditas dan dinamika geopolitik telah diantisipasi melalui perhitungan fiskal yang matang. Ia memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah dilakukan secara terukur dan bukan berdasarkan spekulasi demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sekarang kita lihat konteksnya, global sedang tidak stabil, geopolitik sedang bergerak, harga komoditas fluktuatif. Kalau kita negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita masih kampanye tuh. Kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Berarti timnya bagus sekali di sini. Dan pada waktu harga BBM naik ke level yang tinggi itu, saya diundang ke Kertanegara. Ditanya, kan pikirannya waktu udah kacau harga minyak ini, wah itu pasti anggaran kacau nih. Ditanya sama Presiden, gimana APBN? Aman Pak. Loh aman. Kalau 100, aman Pak. Sudah kita itu sampai 100 aman semua. Artinya ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk itu mengamankan itu. Dan itu belum terpublikasi dengan baik ke media. Kayaknya saya hanya bicaranya saya separuh-separuh, kelihatannya mereka nggak banyak ngerti. Pemirsa, harga minyak mentah dunia turun setelah Presiden Donald Trump kembali menunda batas waktu untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas energi Iran. West Texas Intermediate (WTI) turun hingga 1,84% ke level mendekati 92,74 dolar per barrel, usai melonjak hampir 5% pada Kamis waktu setempat. Sementara minyak mentah Brent turun 2,07% di bawah level 105,77 dolar per barrel. Sebelumnya mengalami lonjakan hampir 6% pada hari Kamis. Presiden Trump mengatakan, meskipun Teheran meminta periode 7 hari, ia memberi waktu 10 hari
Jadwal yang baru direvisi ini diperpanjang hingga 6 April. Minyak mentah telah meningkat secara drastis pada bulan ini, seiring perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran hingga mengguncang Timur Tengah yang kaya minyak. Dengan Teheran memaksa penutupan hampir total Selat Hormuz, konflik ini telah sangat membatasi aliran energi yang vital bagi perekonomian global. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat dan menyapa langsung warga setempat. Kunjungan Presiden terlihat dari unggahan di media sosial pribadi pada Kamis sore. Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyusuri pemukiman warga yang berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Jakarta. Presiden terlihat berbincang langsung dan menyapa warga di kawasan bantaran rel. Dalam kunjungannya, Presiden menyerap aspirasi masyarakat dan bertekad untuk membangun hunian yang layak bagi warga yang tinggal di lokasi tersebut. Kereta, tar dulu, kereta. Pak, kereta Pak. Tar dulu Pak, kereta Om. Pak Dedi ya. Pemirsa, usai belusukan ke pemukiman warga di pinggir rel kereta api di Senen, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan pembangunan hunian layak bagi warga yang telah tinggal di lokasi tersebut selama puluhan tahun. Presiden mengumpulkan sejumlah menteri dan direktur utama BUMN pada Kamis malam untuk menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet RI. Presiden memerintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Pekerjaan Umum, serta sejumlah pimpinan BUMN untuk segera menyiapkan pembangunan hunian baru. Lokasi hunian diupayakan tidak jauh dari tempat tinggal saat ini dan dilengkapi fasilitas dasar seperti mandi, cuci kakus yang layak. Warga disebut telah menempuh hidup di kawasan tersebut selama puluhan tahun dengan kondisi terbatas. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa resmi melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menggantikan Heru Pambudi yang telah menjabat selama sekitar 5 tahun. Dalam pelantikan tersebut, Menteri Keuangan memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan. Menkyu Purbaya menyatakan keyakinannya terkait dengan Robert yang mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Hal ini seiring dengan pengalaman dan latar belakang yang ia miliki. Robert dinilai memiliki kombinasi pengalaman di bidang kebijakan, operasional hingga koordinasi yang dinilai penting dalam mendukung kinerja Kementerian Keuangan ke depan. Robert Leonard Marbun, kalau kita lihat juga datang dengan fondasi yang kuat. Beliau punya latar belakang akademik yang lengkap, hubungan internasional, policy analisis, sampai ekonomi. Dari Sikari juga sama, pernah di pengawasan dan penegakan hukum, pernah memimpin wilayah, pernah di polisi internasional, sampai kebijakan penerimaan negara. Jadi ini kombinasi lapangan, kebijakan, dan koordinasi. Ini penting. Karena sekjen itu butuh orang yang mengerti operasional, mengerti kebijakan, dan bisa mengatakan semuanya. Pemirsa, Newsline Bisnis akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, antusiasme masyarakat mengisi libur lebaran dengan berwisata ke Kebun Binatang Bandung masih tinggi. Namun sejumlah pengunjung harus kecewa karena lokasi wisata tersebut masih ditutup sementara. Sejumlah warga terlihat datang ke Kebun Binatang Bandung, namun harus berbalik arah karena lokasi masih belum dibuka.
petugas kepolisian dan Satpol PP yang bersiaga di lokasi memberikan penjelasan kepada pengunjung. Penutupan ini dilakukan karena kebun binatang sedang dalam proses penataan guna meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan ke depan. Meski demikian, minat masyarakat tetap tinggi. Bahkan sebagian pengunjung datang dari luar kota hingga luar Pulau Jawa. Jauh-jauh dari Garut mau ke sini nutup. Harapannya buat terakhir? Harapannya biar bisa dibuka kembali secepatnya. Katanya ditutup ini katanya. Untuk sementara. Untuk sementara ya ada penataan apa gitu nggak tahu lah kita kan. Sangat kecewa banget. Kita sudah dari jauh kok ditutup. Ya jauh-jauh dari Bangka. Iya dari Bangka loh. Mahal biaya pesawatnya. Harapannya ini Pak, harapannya? Ya harapannya semoga cepat buka aja sih gitu, biar kita bisa lihat-lihat binatang di sini gitu kan. Bagi sebagian warga, kunjungan ke kebun binatang saat Lebaran merupakan sebuah tradisi yang dikenal dengan sebutan Derenten. Pemerintah Kota Bandung menyatakan penataan dilakukan agar kebun binatang menjadi lebih modern serta berfungsi sebagai tempat konservasi dan edukasi. Orang se-Jawa Barat itu dari masa tihebeulna kene lah gitu kalau kata orang Sunda mah ya, dari zaman dulu ya, bahwa nggak lebaran, teu lebaran lamun teu ka derenten gitu. Nggak lebaran kalau nggak ke derenten. Nah ini tuh derenten ini. Jadi artinya memang ini salah satu tujuan wisata gitu ya, dan sudah membudaya kemana-mana. Nah artinya apa? Artinya akan kita pertahankan hal itu. Nah kedua, kita juga tentu saja memperhatikan bahwa hasil kerja keras warisan keluarga Bratakusuma pun akan sangat kami perhatikan. Ini harus kita hargai betul gitu. Dan yang ketiga adalah bahwa kita ingin juga memastikan seluruh pegawai yang sudah mendedikasikan hidupnya berpuluh-puluh tahun di sini itu tetap kita pertahankan sebagai keluarga besar yang akan menjaga kebun binatang ini sebagai warisan budaya, juga tempat lembaga konservasi. Demi kepentingan biosecurity memang Derenten masih belum bisa dibuka sampai kita betul-betul yakin pengelolaannya sudah sangat baik, baru kita akan buka nanti untuk masyarakat. Pemerintah Kota Bandung pun menyampaikan permintaan maaf atas penutupan ini hingga proses penataan selesai. Kebun Binatang Bandung masih belum dapat dibuka untuk umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Sabago Visasa, Bayu Ramdhani, Metro TV. Pemirsa, para petani di seluruh dunia mengalami kelangkaan pupuk dan kenaikan biaya akibat gangguan pasokan yang disebabkan oleh perang di Iran. Hal ini berpotensi membuat harga pangan semakin mahal pada akhir tahun. Perang tersebut hampir menghentikan pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur sempit di lepas pantai Iran yang menangani sekitar 1/5 pasokan minyak mentah dunia dan hampir 1/3 perdagangan pupuk global. Kenaikan harga gas alam, bahan baku utama, juga mendorong kenaikan biaya pupuk tepat saat musim tanam dimulai di belahan bumi utara. Para ahli mengatakan dampaknya terhadap harga pangan tidak terjadi secara langsung. Sebagian besar biaya muncul setelah panen meninggalkan lahan pertanian dan kenaikan harga bahan bakar terdampak pada proses pengolahan, transportasi, dan pengiriman. Petani termiskin di negara-negara berkembang kemungkinan akan merasakan dampaknya terlebih dahulu. Hal itu mengancam panen dan mata pencaharian mereka. Petani Kenya, Elizabeth Wangui, mengatakan kini ada antrian untuk mengambil pupuk di Agrovet, yaitu sebuah usaha yang menyediakan produk seperti pupuk kepada petani dengan harga bersubsidi pemerintah. Mengurangi ketergantungan pada pupuk impor bisa menjadi solusi sementara. Carl Sakau, Wakil Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia, menyatakan di Afrika Sub-Sahara, negara-negara seperti Somalia dan Kenya bergantung pada impor pupuk dari negara-negara Teluk. Berkurangnya pasokan menyebabkan kenaikan biaya, terutama pada musim tanam. Pemirsa, sejumlah rudal Iran berhasil menembus jantung pertahanan rezim Zionis. Di antaranya, Iran berhasil menghantam pabrik kimia Zionis Israel dekat reaktor nuklir Dimona yang memproduksi amunisi fosfor putih yang dilarang secara internasional.
rudal balasan Iran berhasil menghantam komplek pabrik ICL Rotem di wilayah Negev alias Nakab yang diduduki Zionis yang berdekatan dengan reaktor nuklir di Mona. ICL Rotem bukanlah fasilitas industri biasa. Komplek ini milik grup ICL, perusahaan kimia terbesar di wilayah tersebut yang memegang monopoli eksklusif atas hak untuk mengekstraksi sumber daya Palestina dari Laut Mati hingga tahun 2030. Fosfat yang diekstraksi dari lokasi Rotem diekspor ke beberapa fasilitas ICL di Amerika Serikat. Yang paling berbahaya, ICL adalah satu-satunya pemasok fosfor putih untuk militer Amerika Serikat, amunisi yang dilarang secara internasional yang digunakan oleh tentara penjajah Zionis di Gaza dan Lebanon untuk membakar warga, rumah, hingga lahan pertanian. Amunisi fosfor putih berbahaya karena dapat menyebabkan luka bakar parah dan keracunan sistemik pada manusia hingga mampu melelehkan logam. Lokasi Rotem yang berdekatan dengan reaktor nuklir Zionis di Dimona bukanlah suatu kebetulan. Satu-satunya sumber uranium di Palestina yang diduduki Zionis adalah fosfat Laut Mati yang hak eksklusifnya dimiliki ICL. Lokasi yang diserang langsung oleh Iran ini merupakan titik penting dalam komplek industri militer Zionis Amerika. Pemirsa, Iran juga melaporkan telah berhasil menembak jatuh jet tempur F-18 milik tentara teroris Amerika Serikat. Jet itu jatuh ditembak pertahanan udara Basij dekat Chabahar. Iran menembak jatuh sebuah jet tempur F-18 di langit Chabahar, Iran pada Rabu 25 Maret 2026. Ini bukan pertama kalinya Iran menembak jet tempur Amerika Serikat. Perburuan Iran terhadap jet-jet Amerika dan Israel tidak berhenti usai sistem pertahanan Iran berhasil menghantam jet F-15, jet F-16 hingga jet F-35. Sementara itu, Iran juga menembakkan rudal peringatan ke area dekat pembangkit listrik Zionis Orot Rabin. Serangan peringatan itu terjadi beberapa jam setelah Zionis melakukan serangan ke arah pembangkit listrik dan fasilitas gas Iran di Isfahan dan Khorramshahr. Orot Rabin adalah pembangkit listrik terbesar Zionis dengan kapasitas 2.590 megawatt. Dalam sidang pembukaan konferensi Menteri ke-14 di Yaounde pada hari Kamis, Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala menegaskan upaya WTO dalam membantu negara-negara dengan ekonomi kecil untuk berpartisipasi dalam perdagangan global meskipun dalam lingkungan yang menantang. Para delegasi berkumpul dalam rangka menghadiri upacara pembukaan sebelum pidato para pejabat. Okonjo-Iweala menyoroti maraknya perdagangan digital yang didorong oleh teknologi canggih di berbagai sektor dan mendesak agar alat-alat ini diperluas ke negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi terendah meskipun saat ini terdapat hambatan global. Seperti Selat Hormuz yang saat ini tetap menjadi titik rawan dalam konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Rute perdagangan yang tradisional kawasan Timur Tengah terganggu, sehingga memaksa negara-negara Teluk dan negara-negara tetangga di kawasan tersebut untuk mencari solusi ke arah selatan demi menjamin ketahanan pangan. Okonjo-Iweala menyatakan WTO memberikan layanan yang disediakan secara digital saat ini dapat mengatasi kendala jarak dan waktu, membantu bahkan negara-negara kecil dan miskin serta rentan untuk berdagang lebih banyak, asalkan mereka berinvestasi dalam infrastruktur digital dan regulasi yang diperlukan. Pemirsa, Nissan akan kembali usai jeda headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Business dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan pasca Lebaran. Pergerakan harga komoditas pangan mulai terlihat di pasar. Harga cabai cenderung turun, namun bawang justru mengalami kenaikan. Perubahan ini turut berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut liputan jurnalis Metro TV, Dasya Hutauruk dan juru kamera Bayu Muda.
Ya pemirsa Metro TV, saat ini kami tengah berada di salah satu pasar tradisional di Jakarta untuk memantau harga sejumlah komoditas pangan di pasar ini seusai Lebaran. Di mana pemirsa berdasarkan pantauan kami hingga saat ini sejumlah harga ini sudah mengalami tren penurunan setelah Lebaran. Dan seperti apa selengkapnya langsung saja saat ini sudah bersama kami salah satu pedagang di pasar tradisional ini. Halo Bang. Ya. Bang izin bertanya, untuk harga-harga di komoditas ini setelah Lebaran itu mengalami kenaikan apa penurunan apa seperti apa sih Bang? Sekarang sih kalau bulan sekarang ya, kalau bulan sekarang ada keturunan sedikit-sedikit dari cabai. Kalau misalkan bawang kenaikan sih. Berarti untuk cabai sendiri ada penurunan, untuk bawang sendiri ada kenaikan harga ya? Untuk cabai sendiri itu pas Lebaran harganya seperti apa dan untuk sekarang penurunan seperti apa sih Bang? Hampir bagi dua ya. Kalau kemarin itu 100 lebih, kalau sekarang itu turun dari 100 lebih, 100 kurang. Kalau misalkan sekarang ini bisa jual 60 atau 70. Kalau sebelum Lebaran itu hampir 150, yang paling murah 130 buat rawit merah ya. Kalau yang keriting juga sama. Kalau sekarang turun, bedanya 20.000, 30.000. Itu kalau cabai, kalau tadi bawang kan mengalami kenaikan, itu seperti apa sih Bang? Kalau bawang kemarin itu sampai berapa ya? 40 lah. Kalau sekarang udah naik 50, ada jual 60 juga. Karena mungkin orangnya belum ada, yang pengirimnya belum stabil gitu kan. Terus petaninya juga belum stabil lagi gitu. Mungkin dari situ kalau bawang. Kalau untuk dengan perubahan-perubahan harga ini mempengaruhi pembelian nggak sih Bang? Ya pengaruh sih. Jadi banyak yang beli kah atau mengurangi apa gimana Bang? Berkurang. Mungkin banyak yang mudik ataupun belum tahu harganya karena kemarin kan mahal. Nah sekarang takutnya mahal lagi. Tahun sekarang emang sih agak murah nih. Kalau tahun kemarin tuh 2025 itu sebelum Lebaran itu naik. Terus pas mau Lebarannya lagi tuh naik banget nih. Kalau sekarang ini enggak. Nih bulan puasa kemarin itu turun. Nah sekarang turun lagi gitu. Jadi bukan naik, jadi turun lagi. Mungkin belum tahu gitu kan para pembeli gitu. Mempengaruhi karena mereka banyak yang belum tahu ya? Iya benar. Siap Bapak, terima kasih banyak Bang. Ya pemirsa Metro TV, tadi merupakan perbincangan singkat saya dengan salah satu pedagang yang ada di pasar tradisional ini, di mana dirinya mengatakan bahwa harga-harga ini mempengaruhi pembelian dan juga penjualan di pasar tradisional ini. Demikian informasi yang dapat kami berikan saat ini dari Jakarta, ada Syautoruk Bayu Muda, Metro TV. Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia melemah dan bergerak di zona merah selama sesi pertama perdagangan saham pada hari Jumat pagi. IHSG bergerak bervariasi pada perdagangan Jumat pagi hingga siang hari. Pada penutupan sesi pertama, IHSG ditutup melemah sebesar 0,88% di level 7.101 jika dibandingkan dengan penutupan pada hari Kamis. Nilai transaksi yang mencapai 5,71 triliun dan terdapat 10,6 miliar lembar saham diperdagangkan. Pemirsa, secara sektoral, sektor perindustrian, infrastruktur, dan teknologi menjadi pemberat jalannya IHSG pada sesi pertama dengan masing-masing melemah 1,52%, 1,3%, dan 0,84%. Sentimen global yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan adalah keraguan pasar terhadap potensi kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran. Pasar saat ini menanti bagaimana pernyataan terbaru antara Presiden Donald Trump dengan pihak Iran sambil menilai kemungkinan gencatan senjata dalam perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Dan untuk mengetahui bagaimana perdagangan indeks harga saham gabungan jelang penutupan pada sore ini akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Satrio Adi yang akan melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia. Satrio, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan menjelang penutupan hari ini? Apakah sama dengan pergerakan bursa regional yang didominasi pelemahan? Ya, Jessica, jelang penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan masih cenderung melemah, di mana pada sesi pertama tadi indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami pelemahan 0,88% atau minus 63 poin ke level 7.101. Ada sebanyak 404 saham turun, 242 saham naik dan 312 saham stagnan. Nilai transaksi juga terbilang sepi, berkisar 5,7 triliun. Dan sekarang kita lihat pergerakan saham pada hari ini.
di mana pada sesi pertama tadi indeks harga saham gabungan sempat bergerak ke level tertinggi di angka 7.154 dan berada di level terendah 7.116. Dan meski secara mingguan indeks harga saham gabungan tercatat menguat 0,17%, namun secara triwulan masih minus 17,83%. Dan sementara itu sepanjang tahun 2026 IHSG masih melemah 17,32%. Adapun pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini juga selaras dengan mayoritas bursa di kawasan, di mana indeks Nikkei di Jepang juga turun 0,33%, kemudian bursa di Taiwan juga minus 1,79%, Kospi di Korea juga turun 1,81% setelah pagi tadi anjlok 3,25%. Dan pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini didorong kombinasi tekanan jual asing dan juga sentimen global negatif, di mana di sesi pertama investor asing mencatatkan net sell atau penjualan bersih senilai 789 miliar di sesi pertama tadi, dan selain didominasi oleh aksi jual, kondisi geopolitik dan ekonomi global juga memberikan kontribusi besar terhadap pelemahan saham, di mana eskalasi konflik Timur Tengah ini meningkatkan kekhawatiran akan krisis energi global dan juga menekan pasar saham secara regional. Dan ketidakpastian global sebelumnya juga kembali meningkat setelah proposal perdamaian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditolak oleh Tehran. Selain itu, kabar terbaru bahwa rencana Amerika Serikat untuk kembali mengirimkan pasukan ke Timur Tengah juga membebani sentimen pasar, sehingga pergerakan indeks harga saham gabungan masih cenderung melemah selama 2 hari terakhir ini, meskipun pada hari Rabu lalu indeks harga saham gabungan sempat ditutup menguat terbatas akibat investor dan juga pelaku pasar yang sempat optimis akan terjadinya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Namun setelah Tehran merespon proposal gencatan senjata yang dilayangkan oleh Presiden AS Donald Trump dengan tidak baik, maka pasar atau pelaku pasar kembali masih melakukan wait and see. Selain itu, pergerakan pasar keuangan di tanah air pada pekan ini juga diprediksi masih labil. Saudara demikian, Jessica. Terima kasih Satrio Adi atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Pemirsa, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Maudi, menyatakan konflik Amerika dan Israel melawan Iran berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kondisi global. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis siang. Duta Besar menjelaskan, eskalasi konflik diperkirakan memberi tekanan besar terhadap berbagai sektor di dunia. Menurutnya, kawasan Teluk Arab memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat perekonomian global. Jika konflik terus berlanjut, rantai pasok dan distribusi internasional dikhawatirkan mengalami gangguan serius. Kondisi ini juga berpotensi berdampak pada keamanan energi berbasis minyak serta ketersediaan kebutuhan pokok dunia. والاقتصاد العالمي بشكل عام إن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي مرفوضة بشكل دولي لأنها تؤثر على المجتمع الدولي بشكل عام، كما ستؤثر على الأمن والسلم الدوليين وتؤثر على حياة البشرية بشكل عام. Pemirsa, Nisan akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Business dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan saat berkunjung atau melintasi wilayah kota Tegal di momen liburan. Pastikan singgah sebentar melihat oleh-oleh khas kota Bahari tersebut. Kota yang terkenal dengan kulinernya yang khas ternyata juga memiliki beragam makanan ringan yang otentik. Jurnalis Metro TV Henry Samuel dan juru kamera Yadin Syafrizal dari kota Tegal akan melaporkan. Namun informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma.
Di tengah ramainya arus balik libur Lebaran 2026, saat ini di area Kota Tegal banyak sekali dari pemudik yang berhenti untuk membeli oleh-oleh khas dari daerah Kota Bahari ini. Dan seperti yang Anda bisa lihat, bahwa di sebelah kanan saya saat ini ada banyak dari toko-toko yang menyediakan oleh-oleh, mulai dari kacang-kacangan, pilus, kerupuk, hingga nantinya juga ada dari daerah sekitarnya seperti telur asin, dan juga ada telur bakar dari daerah Brebes. Dan untuk melihat bagaimana sih para pemudik ini memilih oleh-oleh, kita coba yuk tanyain ke salah satu pemudik. Selamat siang. Oh ya, selamat siang. Ya, selamat siang, dengan Bapak siapa? Saya dengan Adi. Dengan Bapak Adi. Ya. Bapak Adi ini pemudik asal mana ini, Pak? Saya asal Jakarta. Oh, pemudik asal Jakarta. Pak Adi, aku mau tanya-tanya nih. Tadi aku lihat Pak Adi di sini lagi milih-milih oleh-oleh nih. Ya, betul. Ini sebenarnya Pak Adi di sini lagi mencari oleh-oleh apa aja sih, Pak? Ya, apa aja yang istilahnya buat oleh-oleh buat keluarga, buat teman-teman juga, dan buat tetangga gitu ya. Ya ini memang dari harganya tidak seberapa, hanya kesannya menjadi gimana gitu, karena ini kita di hari Lebaran ya, kita saling berbagi, saling gitu. Ya pokoknya kita apa yang kita berikan untuk orang-orang yang terbaik lah, gitu, walaupun tidak seberapa harganya gitu. Pak, hari ini Bapak beli berapa banyak nih Pak oleh-olehnya nih Pak? Kalau dibilang berapa banyak saya nggak pernah ngitung, Mbak. Iya ya, yang penting ya saya beli untuk orang-orang ini sekian, berapa orang sekian, ini berapa gitu aja sih sebenarnya. Tapi yang paling Bapak suka dari oleh-oleh ini kira-kira apa sih Pak? Ada nggak sih Pak? Kayak kacang gitu? Biasanya pilus ya, pilus sama telur asin gitu. Dan terkadang juga kalau ada sini tahu aci, ya tahu aci kita beli juga gitu. Ya baik, terima kasih banyak informasinya Bapak Adi. Silakan dilanjutkan lagi Bapak Adi. Ya udah milih-milih oleh-olehnya. Itu dia pemirsa, tadi salah satu pemudik asal Jakarta, Pak Adi, yang sedang mencari, dia sangat favorit banget dengan pilus. Nah, sekarang kita coba tanyain ke pemilik dari tempat oleh-oleh ini, seperti apa sih sebenarnya oleh-oleh yang ada dari khas Tegal. Selamat siang Mas Marco. Siang. Siang. Mas Marco, izin tanya-tanya sedikit Mas Marco. Ini terkait dengan oleh-oleh ini yang khas Tegal banget, itu apa sih Mas yang ada di sini Mas? Kalau di Tegal yang laku itu ini ada pilus, kacang bugares, kacang klitik sama kerupuk antor biasanya. Nah kalau di Lebaran ini yang paling laris itu apa Mas? Kira-kira? Ya itu pilus, kerupuk antor, kacang-kacangan sih yang biasa laku. Mas, kalau di tempat ini Mas, biasanya pembeli-pembeli ini dari daerah mana sih Mas? Tahu nggak Mas? Kebanyakan sih kota-kota besar ya, kayak Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja gitu. Dan untuk ini kan daerah Kota Tegal sendiri, ada nggak sih Mas oleh-oleh? Maksudnya apa yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya Mas? Karena kan kebanyakan kalau Tegal homemade ya, mungkin jadi lebih apa ya? Nilai tersendiri gitu. Nilai tersendiri ya, jarang-jarang kan yang homemade. Baik, terima kasih banyak Mas Marco. Silakan lanjut lagi aktivitasnya Mas Marco ya. Nah, itu dia tadi pemirsa perbincangan dengan pemudik Mas Adi dan juga pemilik tadi ada Mas Marco yang merupakan pemilik dari oleh-oleh khas Tegal ini. Dan untuk teman-teman yang nantinya atau pemirsa yang akan melewati daerah Tegal, khususnya lewat arteri Pantura, sempatkan untuk mampir karena lebih afdol kalau bisa mampir dan membeli oleh-oleh khas Tegal karena banyak sekali ini yang bisa Anda lihat produk-produknya. Oke, dari Tegal, Enrit Samuel, Yadin Safrizal, Metro TV. Pemirsa, momentum libur Lebaran dimanfaatkan warga atau pemudik untuk berburu oleh-oleh khas Semarang. Sejumlah pusat penjualan oleh-oleh di kota Semarang dipadati pengunjung yang ingin membawa buah tangan sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV Ica Ervina dan juru kamera Wahyu Sigit dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, pada libur Lebaran tahun 2026 ini nampaknya tidak afdol kalau kita ke wilayah kota Semarang tapi tidak membeli oleh-olehnya. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu pusat oleh-oleh Bandeng Elrina, di mana memang sejak pagi ini sudah ramai sekali para pemudik atau masyarakat yang hendak membeli oleh-oleh di pusat oleh-oleh Bandeng Juana Elrina. Di sini memang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Semarang. Ada ini wingko babat. Di sini ada wingko babat, kemudian
ada juga mochi, kemudian ada juga lumpia, dan ada juga bandeng juana yang menjadi salah satu khas di Kota Semarang. Saya ingin bertanya langsung dengan salah satu pembeli di sini yang saat ini memang sedang berpilih-pilih. Kita cari dulu, permisi Mbak. Ya Mbak dengan Mbak siapa? Dengan Tika. Mbak Tika ini lagi mudik atau lagi gimana? Lagi mudik. Lagi mudik. Dari mana nih? Dari mana ke mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta ke Semarang. Ke Semarang. Ini mau arus balik lagi atau gimana? Rencananya hari ini udah mau balik. Mau balik lagi. Biasanya beli apa aja sih Mbak? Bandeng, pepes bandeng, bandeng presto, terus wingko babat. Emang udah jadi kebiasaan? Iya, karena khas Semarang gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Tika atas waktunya. Nah pemirsa, memang sini banyak sekali masyarakat yang berburu oleh-oleh di pusat oleh-oleh Bandeng Juana Elrina. Kita ingin menanyakan langsung ke pemiliknya di Bandeng Elrina. Kita sudah bersama dengan Bapak Arif. Bapak, permisi. Pak, ini sebenarnya selain Bandeng Juana yang dijual, kalau di sini apa lagi sih? Oh, ya, spesialnya di sini kan emang bandeng dengan aneka olahan banyak ya. Ada bandeng dulunak, ada pepes bandeng, ada otak-otak bandeng. Selain itu kita makanan khas Semarang juga ada wingko babat, ada tahu bakso, ada lumpia dengan beraneka rasa, ada sapi, ada ayam, ada bandeng, tenggiri seperti itu Mbak. Ya Pak Arif, tapi ini saat Lebaran seperti ini apakah sudah ramai sekali? Sebenarnya kalau dilihat hari ini Mbak Ica ramainya waktu hari Selasa, berarti H+3 atau +4 ya. Kalau ini kan mungkin ya harapannya karena libur ini masih beberapa hari pasti mungkin weekend ini akan lebih ramai seperti itu Mbak. Tapi kalau dari omset sendiri sudah lumayan naik ya? Iya, bersyukur Mbak, karena kita kan emang keadaan ekonomi kita kan secara global berkurang ya. Jadi bersyukur pas momen Lebaran ini kami ada sedikit peningkatan seperti itu Mbak. Kalau dari harga nih kira-kira dari minimal harga berapa sampai berapa? Harga kurang lebih 130-an sampai 200 ribuan. Kalau jam buka nih biasanya dari? Kami buka dari 6:30 sampai jam 10 malam di Bandeng Pandanaran ini. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Nah pemirsa, itu wawancara kami dengan salah satu pemilik yang memang masih menjadi primadona adalah bandeng juananya. Dari bermacam harga, tadi dimulai dari 100.000 ke atas hingga harga-harga lainnya. Tentunya yang jadi primadona adalah bandeng juana, kemudian ada wingko babat, dan juga ada mochi, serta ada lumpia yang memang dijual, bisa dibeli di pusat oleh-oleh Bandeng Juana Elrina. Dari Semarang, Jawa Tengah, Cerpina Wahyu Sigit, Metro TV. Pemirsa, usai jeda, Newsline akan kembali dengan informasi menarik lainnya dan tentunya saya akan juga kembali bergabung dengan rekan saya Gemma Tanjung. Jadi Jessica, setelah jeda kita akan bahas dalam segmen trending topic terkait dengan persiapan timnas. Tetap bersama kami dalam program Newsline. Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Pemirsa, kita akan bahas nih terkait dengan tim nasional sepak bola putra Indonesia yang akan menjalani laga FIFA Series pada malam nanti. Jadi ada sejumlah persiapan nih Jessica yang dipersiapkan oleh para timnas ini karena memang ini merupakan FIFA Series yang akan melawan negara lain. Nah pemirsa, kita akan melihat dan inilah segmen trending topik selengkapnya.
Oke, jadi pemirsa, tim nasional sepak bola putra Indonesia akan menjalani laga FIFA Series pada malam nanti. Laga ini masuk ke kalender resmi FIFA dan berpotensi meningkatkan poin maupun peringkat tim yang berlaga. FIFA Series merupakan pertandingan persahabatan yang mempertemukan tim nasional dari berbagai konfederasi berbeda. Tim yang bertanding biasanya jarang mendapatkan kesempatan bertemu satu sama lainnya. Dan FIFA Series pertama kali digelar pada 21 Maret 2024 dengan total 24 negara ikut bertanding dan 5 negara yang menjadi tuan rumah, yakni Aljazair, Azerbaijan, Mesir, Arab Saudi, dan juga Sri Lanka. Sementara pada gelaran FIFA Series tahun ini pemirsa, ada 11 negara yang menjadi tuan rumah, yakni Australia, Azerbaijan, Indonesia, Kazakhstan, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, Uzbekistan, ada Brazil, ada Pantai Gading, dan juga Thailand dengan total peserta adalah 48 negara. Dan 3 grup untuk sepak bola putri. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah di series kali ini, berada satu grup bersama dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, Saint Kitts and Nevis. Laga keempat tim akan digelar sore dan malam hari nanti di Gelora Bung Karno, yang mana pertandingan pertama akan dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kepulauan Solomon versus Bulgaria nantinya. Kemudian dilanjutkan nih pemirsa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Saint Kitts and Nevis. Selanjutnya pemirsa pada tanggal 30 Maret 2026. Pertandingan akan kembali digelar untuk mempertemukan tim yang kalah di laga 2 versus tim kalah di laga 1. Dan tim pemenang laga 2 versus tim pemenang laga 1. When the players have come in the past 2 years, the team has naturally got bigger anyway, with the European players joining. But of course, I think. Pemirsa, ajang pembuktian skuad Garuda akan segera dimulai. Pada Jumat malam, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi debut pelatih anyar asal Inggris John Herdman dalam turnamen mini FIFA Series 2026. Menghadapi wakil Karibia, Saint Kitts and Nevis, timnas Indonesia mengincar kemenangan untuk mendongkrak ranking FIFA di bawah nahkoda baru. Persiapan intensif terus dilakukan skuad asuhan John Herdman menjelang laga perdana FIFA Series 2026 di Jakarta. Meski waktu persiapan tergolong singkat, atmosfer positif tampak menyelimuti sesi latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Pertama kali saya rasakan yaitu sebelum latihan dia bawa TV di lapangan, jadi kita lihat TV itu jadi taktikal apa yang dia mau untuk kita latihan hari ini. Jadi kayak lebih detail aja sih. Itu pertama kali pengalaman bagi saya. Dan saya juga sempat bicara sama Jordi kayak, bro, this is normal in Europe. Dia bilang kayak, ya ini normal di Eropa. Oh, oke, jadi ini pengalaman pertama saya. Herdman memanggil 23 pemain terbaik termasuk nama-nama beken seperti Martin Paes dan Jai Idzas. Kekuatan lini serang juga semakin tajam dengan hadirnya Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun. To experience now the intensity and the pride that these men have for representing Indonesia, I now know why people play for this country. And that responsibility will take into the match on Friday. So we're excited. It's going to be a big match against St. Kitts and Nevis. I hope all the fans, 80,000, they show up at GBK to represent together as we look to win the FIFA series. Di sisi lain, tim tamu Saint Kitts and Nevis atau yang dijuluk The Sugar Boys datang dengan target realistis, meski secara peringkat FIFA berada di bawah Indonesia. Laga yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk meraih poin FIFA. Jika menang, Garuda akan melenggang ke partai final menghadapi pemenang antara Bulgaria atau Kepulauan Solomon. Ya, kita mohon doa dan dukungannya agar kita lebih
lebih baik lagi ke depannya. Siapapun pelatihnya tolong didukung, tolong disupport. Kita akan berjuang juga mati-matian untuk negara ini, tolong support kami. Publik sepak bola tanah air tentu menantikan debut manis John Herman dan aksi gemilang para punggawa Garuda di atas rumput Gelora Bung Karno. Bahasa. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Newsline masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline, kita akan masuk ke informasi terkait dengan dibalik bencana Galodo yang menerjang Kayu Pasak, Palembang, Sumatera Barat. Pada November 2025 membuat beberapa perkampungan warga terdampak. Salah satunya yang dialami Dian Rivaldo yang merupakan santri penghafal Quran. Inilah kondisi Kayu Pasak Selatan, Nagari Salarai AIA, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bencana banjir bandang pada November lalu menerjang kampung halaman Dian Rivaldo, santri Pondok Al-Falah di Sumatera Barat. Meski rumah keluarganya selamat, namun sawah, kebun, kolam ikan seluas kurang lebih 1 hektar, ladang hingga kedai keluarga ikut terdampak. Rido adalah anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Dedi Putra Hidayatullah dan Yani. Saat ini Rido menempuh pendidikan di pesantren kelas 11 jenjang SMA. Sejak usia taman kanak-kanak, Rido telah belajar membaca Al-Quran. Kecintaannya terhadap Al-Quran semakin tumbuh hingga akhirnya memilih mendalami Al-Quran di Pondok Al-Falah yang berada di perkampungan Minang. Proses tersebut tidaklah mudah, tapi ia menjalaninya dengan sabar dan penuh tekad. Rido pernah menghadapi ujian kesehatan. Ia mengalami kebocoran jantung. Ia harus menjalani terapi selama 1 bulan di Bandung hingga akhirnya dinyatakan sembuh. Ujian tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk terus belajar dan menghafal. Rencananya ke depan hafalannya sampai kapan? Sampai berapa? Sampai 10 lah. Sampai minimal. Setelah mondok di sini, Rido ingin kuliah kemana? Insyaallah di Kairo di Mesir. Ketangguhan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keluarga menjadi nilai utama yang tercermin dari perjalanan hidupnya. Menghafal Al-Quran secara bertahap dan konsisten adalah bukti kerja kerasnya. Alhamdulillah selama Rido libur, kalau dia udah libur istirahatnya sering dia ke musala. Kalau pas lagi ada jadwal sholat, dia sholat. Kadang-kadang dia dijadikan imam atau selesai sholat dia disuruh untuk berdoa. Kisah Dian Rivaldo mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus berjuang. Justru dengan keteguhan iman, cahaya Al-Quran tidak hanya dihafal dalam lisan, tapi juga hidup dalam setiap langkah perjuangan. Dari Palembayan, Sumatera Barat, Gusri El Faisal, Metro TV. Pemirsa, sebuah replika bulan berukuran besar dipamerkan di kota Meksiko sebagai bagian dari Festival Cahaya Internasional Meksiko melalui pameran musim semi. Bola percahaya tersebut memiliki diameter 7 meter dan dibuat oleh seniman Inggris Luke Gerrand. Dalam pembuatan karya ini, Luke menggunakan gambar detail permukaan bulan yang diambil oleh NASA. Hal tersebut membuat replika bulan terasa seperti aslinya. Pada pembukaan, puluhan wisatawan datang ke lokasi untuk mengambil foto dan mengagumi kawah bulan dari dekat di salah satu jalan raya tersibuk di ibu kota. Replika bulan dan karya-karya lain yang merupakan bagian dari Festival Cahaya Internasional ini telah dipasang sejak sepekan lalu. Festival ini dimulai dari tanggal 20 Maret hingga 29 Maret. A nivel internacional vivimos tiempos oscuros. Pemirsa, demikianlah Newsline untuk kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Gemma Tanjung. Dan saya Jessica Wulandari. Jangan lupa saksikan kembali Newsline besok pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.